Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Purnamasari, NPMD 1B018048. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengerjakan tugas UAS statistik dari program studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi. Di sini saya mendapatkan soal bagian nomor C. Itu soalnya dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan antara kelompok pegawai negeri dan swasta, dan itu nomor 1 soal, dan nomor 2 yaitu tabel. Kemudian saya pindahkan ini ke bagian Excel. Kemudian kita cari Excel. Sebentar. Kemudian setelah itu kita pindahkan ke Excel. Ini sudah saya pindahkan bagian soal nomor 2, dan kita akan mencari coef korelasi, produk momen korelasi. Korelasi produk momen. Sebentar. Kita tekan di sini supaya sejajar. Kita cari di sini, kita tulis dulu korelasi produk momen. Kemudian yang pertama RGA, yang kedua yaitu RHA, yang ketiga yaitu RGH. Kemudian kita cari itu di formulas. Ini di bagian atas ini ada home, insert, layer, formulas, dan kita tekan formulas. Kemudian kita tekan kembali insert function, itu mencari nilai dari RGA, itu statistical. Kita cari Corel, kemudian kita tekan OK, dan muncul array 1, itu G. Yang pertama itu G, RGA, G nilai ini, kemudian turunkan ke bawah sampai halaman 17. Setelah itu dapat hasil ini, kemudian ke bagian array Y tekan 2, yaitu A paling ujung, kemudian kita tekan sampai ke bawah juga nomor 17, kemudian kita tekan kembali salah. Ini, kemudian kita tekan OK, dan muncul di sini nilai. Dan seterusnya kita kembalikan juga RHA, itu tekan formulas dan insert function. Setelah itu kita cari Corel, OK, tekan OK, dan kita cari nilai array 1 H, itu 19 sampai halaman 17, yaitu nilai terakhir 11. Kemudian kita tekan HA sampai halaman ke 17. Kemudian tekan OK, dan ini nilainya 0,69362. Kemudian RGH itu sama seperti kita cari tadi, insert function, kemudian statistical dan Corel. Tekan OK. Baik, array 1 itu GH. Kita tekan G sampai ke halaman 17. Tidak terlalu berlebih, itu sampai halaman ke-17. Maaf, oke. Itu nilainya 18 terakhir, dan paling bawah yaitu H 19 sampai ke 11. Itu nilai 17 juga. Oke, kita tekan kembali. Kemudian saya isi itu dari RGA itu lebih dari nilai daripada tabel karena dia ujungnya 52, dan kemudian yang bagian nomor 2 itu 62 dan 21. Kemudian kita tulis ini menunjukkan bahwasannya nilai RGA, nilai RGA lebih dari nilai R pada tabel. Kemudian yang bagian nomor 2 ini menunjukkan bahwasannya nilai RHA
lebih dari nilai R pada tabel. Kemudian yang paling bawah itu 21 itu menunjukkan kurang atau sama. Ini menunjukkan tepat ya, tepat menunjukkan bahwasannya nilai RGH kurang ya, kurang atau tepat kurang dari nilai ya, kurang dari nilai R pada tabel. Tuh. Kemudian sudah kita cari tadi nilai dari korelasi produk momen. Kemudian saya bacakan kembali, ini menunjukkan bahwa produk momen seperti biasa yang kita kerjakan tadi itu rumus dari DB. Ini DB sama dengan N kurang 1. Kemudian 17 hasil tadi soal nomor 1, 17 dikurang 1 sama dengan 16 dan hasil nilai standar sesuai dengan tabel R yaitu 0,497. Kemudian nilai dari kita cari korelasi parsial tadi yaitu nilai RGA yang pertama dikurang H, kemudian RGA kurang H sama dengan buka kurung 2 RGA dikurang buka kurung kembali RGH dikali HA tutup kurung 2 kemudian dibagi tutup buka kurung kembali 3 1 dikurang buka kurung kembali GH shift 6 ini kurang 2 buka kurung tutup kurung 2 dikali kembali 1 kurang AH shift 6 kembali 2 buka tutup kurung 3 kembali shift 6 0,5 tutup kurung dan rumusnya yaitu dimasukkan dalam RGA sama dengan seperti ini. RGA sama dengan kembali masukkan nilai RGA dari yang hasil tadi korelasi produk momen itu tuh buka kurung 2 itu tekan RGA kemudian dikali tutup kurung 2 bagi oke tuh kurang kemudian buka kurung 2 RGH itu kembali tekan ini. Seperti biasa kita ikutin cara yang dari nilai-nilai rumus ini. Kemudian sudah menentukan hasil dari rumus itu tadi. Itu hasilnya yaitu sudah ditaruh semua nilai-nilai dari tekanan nomor 2 GA, HA, GH kembali di 1 sampai 0,5 itulah terjadi hasilnya 0,12393. Ini membuktikan caranya, kembali kita tekan seperti ini, samping sama dengan buka kurung 2 RGA kita tekan kemudian tutup kurung 1 dikurang buka kurung kembali 1 RGH kemudian dikali HA kemudian tutup kurung 2 kemudian dibagi buka kurung 3 oke 1 dikurang buka kurung kembali HA kemudian shift 6 2 tutup kurung 3 shift 6 0,5 tutup kurung enter. Nah, terjadilah hasilnya 0,17267. Itu hasil dari RGA. Menguji dari korelasi parsial. Kemudian seperti itu di RHA, kemudian ganda sama rumusnya juga buka kurung 4 RGA shift 6 2 ditambah buka kurung RHA dibagi shift 2 kemudian kurang buka kurung 2 dikali RGA
kemudian dikali RHA dikali kembali GH tutup kurung 2 dibagi 1 dikurang RGH shift 6 2 buka kurung tutup kurung 3 kembali shift 6 0,5 tutup kurung, dan hasilnya masukkan rumus seperti yang saya tadi ajarkan, dan kemudian 0 hasilnya 0,71277, dan hasil dari medika persentase rata-rata skor itu dimasukkan ke dalam bagan ini yang di belakang. Ini hasilnya teman-teman, boleh dilihat, dan hasil nomor 0,27831 itu sudah juga ada. Kemudian kita tekan taruh rata-rata skor yang sudah ada, tinggal dipindahkan. Saya cari ini rata-rata nilai mean pada tabel itu yang AGH. Ini AGH 0, dibagi 17. Nah, yang A 539 kita uji coba kembali sama dengan 539 dibagi strip 17. Ini hasilnya 31,7059. Kemudian yang G sama dengan yang G, kita lihat 539 juga, 539 dibagi 17, hasilnya 31 sama. Kemudian yang H, kita lihat yang H, nilai H 284 sama dengan tekan 284 dibagi 17, dan hasilnya sama. Dilihat teman-teman, nilai mean jumlah tabel ini hasil dari kerja saya, kemudian saya akan membuktikan hasilnya tetap sama. Kemudian presentasi jumlah tabel atau jumlah keseluruhan dibagi 100, kemudian kita makan presentasi itu 539 sama dengan 539 dibagi jumlah keseluruhan pada tabel, jumlah keseluruhan pada tabel itu kita tekan 0, dan dibagi 100, dan hasilnya tetap sama 39,5742. Baik, ini sudah semua yang saya bagikan. Kemudian saya masukkan nilai dari koef korelasi 0,52755 itu dapat dari sini. Kemudian HA 0,69636 itu dapat dari RHA. Kemudian 0,57962 itu dapat dari RGH. Kemudian GH HAG 0,60389 itu di bawah, 0,8369 itu di bagian bawah. Baik, sudah kita masukkan semua HA, GH, dan koef determinasi itu di sini. Koef determinasi itu 1, 2, dan 3. Setelah itu kita masukkan nilai rata-rata skor. Nilai rata-rata skor itu sudah saya masukkan 31,7059. Itu dapat dari ini, nilai rata-rata skor. Kemudian kita masukkan bagian nomor 2 lagi, sama di atas ini yang G. Kemudian yang H itu 16,7059, dan jumlah persentase ini sudah ada 39, 39, 20. 39, 39, 20. Baik, itulah soal nomor 2 yang saya kerjakan. Kemudian saya akan kembali ke soal nomor 1. Sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Baik, ini teman-teman, soal nomor 1C itu populasi 2 sampel sudah saya jelaskan tadi. Itu mengetahui adakah perbedaan pegawai negeri dan swasta dalam memberikan pertimbangan. Di sini saya sudah menentukan nilai-nilai visi dan misi yang hasil saya kerjakan, yaitu pertama visi dan misi dari pegawai negeri X1 itu 1000, berjumlah 1000 itu di soal. Kemudian saya taruh lagi reformasi 700, anjuran atasan 800, kemudian pegawai swasta 050, reformasi 450, anjuran atasan 100. Kemudian dari hasil nilai pekerjaan itu rumus X1 dikurang X2, kemudian 350 saya masukkan dari visi dan misi, reformasi 250, anjuran atasan itu 700. Jika ditotalkan jumlah 350 ditambah 250 ditambah 700 itu sejumlahnya 1.300.000.
Kemudian D shift 62 yaitu 12.225.000, kemudian ditambah 6.200.500.000, kemudian 49 juta yaitu total harga 675 juta. Kemudian rumus awal N1 D shift 62 jumlah D dan hasil itu yang sudah saya taruh. Nah, D bagian ini ditambah ini. Oke, kemudian kita tekan 19 6 S1 295,2474 dan yang T 0,00431. Baik, di sini saya akan menjumlahkan hasil dari tentuan yang saya kerjakan 1.300.000 dibagi 6.750.000. Kemudian hasil dari S itu hasil tetap jadi karena HO ditolak maka diterima H1, artinya terdapat perbedaan nilai selisih yang signifikan terhadap kelompok pegawai dan memberikan pertimbangan. Baik teman-teman,